Engkau sungguh adalah segalanya dalam kehidupan kami. Kendati setiap kami terkadang melukai Engkau, menjalani kehidupan seperti tiada Engkau dalam diri kami, menjalani setiap pergumulan hidup seakan Engkau kurang dalam hidup kami. Namun terkadang kami juga menyadari bahwa Engkau adalah segalanya bagi setiap kami. Kebimbangan kami, ketidakteguhan kami datangkan dan kami bawakan di hadapan-Mu. Sehingga kami terbuka untuk dapat Engkau bentuk, lawat, bimbing, untuk menjadi semakin hari semakin teguh bersandar kepada Engkau. Saat ini kami ingin dipenuhi oleh firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang berdosa, setiap kami yang berdosa, agar kami sama-sama dapat rendah hati dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus yang berinkarnasi dan yang menjadi sama dengan kami berdoa. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan perikop yang diberikan hari ini, surat Ibrani 4, ayatnya yang ke-14 hingga yang ke-16. Surat Ibrani, pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-14 hingga yang ke-16. Bapak Ibu, kita akan membacakannya secara silih berganti. Ayat yang ke-14 laki-laki yang akan membacakannya, lalu ayat yang ke-15 perempuan yang membacakannya, dan ke-16 kita akan bacakan bersama-sama. Ibrani pasal 4 ayat ke-14 hingga yang ke-16. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Perempuan. Sama-sama. Sebab itu marilah kita dengan penuh beranian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam khotbah minggu yang lalu kita sudah sama-sama mendengarkan latar belakang dan juga outline daripada surat ini. Jadi saya tidak akan mengulang secara seluruhnya. Bapak Ibu bisa, kalau mau mempelajari kembali, silakan lihat video rekaman yang ada di YouTube tentang khotbah minggu lalu. Saya hari ini hanya akan mengambil beberapa bagian untuk mengingatkan kita dan juga beberapa bagian yang berkaitan dengan pembacaan perikop yang hari ini kita baca bersama-sama. Jadi kalau dimulai dari pertama, kita akan melihat bahwa hal yang pertama dapat kita lihat, hal yang pertama ketika kita membaca surat di Perjanjian Baru, kita harus tahu apa masalah yang dihadapi jemaat, apa yang menjadi permasalahannya, sehingga seseorang harus menuliskan sesuatu kepada jemaat itu. Dan masalah pada surat yang kita lihat hari ini, atau jemaat yang menerima surat yang kita baca hari ini, kita dapat temukan pada pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-32 hingga yang ke-34, di mana kita bisa melihat ada satu permasalahan. Ada permasalahan, yaitu apa? Penerima atau pendengarnya surat yang diterima ini, surat Ibrani ini, sedang mengalami penganiayaan. Penganiayaan karena apa? Karena iman kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Dan di tengah-tengah penganiayaan itu ada beberapa yang harus dipenjara. Nah, permasalahan yang sedang dihadapi sudah kita tahu.
Permasalahannya adalah mereka atau umat percaya, umat Kristen, umat yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus pada saat itu, menerima penganiayaan bersama-sama dengan orang-orang yang setengah percaya, setengah enggak. Mereka kemudian di tengah-tengah penganiayaan yang harus mereka jalani, mereka kemudian beberapa di antaranya mundur. Kemudian menyangkali imannya, tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi. Nah, karena ada permasalahan itu, penulis surat ini kemudian menuliskan surat kepada mereka. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan itu di tengah-tengah jemaat. Jemaat mulai tawar hati, jemaat mulai meragukan iman mereka dan berpindah dari kepercayaan mereka karena penganiayaan dan juga karena penjara. Mereka kemudian mendapatkan surat ini untuk apa? Untuk diberitahukan bahwa kalian perlu teguh berpegang pada iman kalian. Kalian perlu teguh sebagai jemaat Tuhan, kalian perlu teguh bersandar kepada Tuhan Yesus saja. Hanya Tuhan Yesus yang engkau butuhkan. Nah, tujuannya itu. Tujuannya untuk menjelaskan bahwa dari semua yang kamu punya, dari semua yang kamu alami, kamu cuma butuh satu. Tuhan Yesus. Hanya itu. Dan demi menjelaskan kalau engkau butuh Tuhan Yesus, penulis surat ini kemudian menjelaskan siapa Yesus dan membandingkan siapa Yesus dengan kepercayaan leluhur mereka, dengan apa yang disandarkan oleh para leluhur mereka. Dibandingkan antara siapa? Antara Yesus dengan malaikat salah satunya, yang akan kita bahas bulan depan. Dan bagian yang kita baca hari ini, Yesus dibandingkan dengan imam. Yesus dibandingkan dengan imam. Mengapa imam? Saudara, kalau kita tahu bersama-sama bahwa imam adalah salah satu dari 3 pekerjaan, 3 kedudukan yang menggambarkan Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Tapi itu kan dari kacamata kita melihat Perjanjian Baru. Kalau kita melihat Perjanjian Lama, kita melihat imam adalah seorang perantara yang dipercayakan oleh Allah bagi manusia. Jadi manusia ketika dia hendak untuk bertemu dengan Allah, dia butuh perantara. Siapa perantaranya? Imam. Ingat, Perjanjian Lama ada 3 jabatan yang penting: imam, nabi, dan raja. Ketiganya ini nantinya akan digenapi di dalam Yesus Kristus. Salah satunya imam. Imam adalah orang yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Manusia ketika umat Allah khususnya, ketika hendak datang kepada Allah, memuji Allah, hendak menyembah Allah, dan terutama memohon pengampunan dosa kepada Allah, itu mereka tidak bisa datang dengan sendirinya. Mereka tidak bisa datang langsung kepada Allah. Mereka butuh siapa? Mereka butuh imam. Bahkan memberikan persembahan pun, baik itu persembahan pengampunan dosa ataupun persembahan lainnya, persembahan syukur termasuk diantaranya, itu tidak bisa dibawa oleh umat langsung kepada Allah, harus melalui imam. Imam adalah jembatan bagi manusia untuk datang kepada Allah. Imam yang kemudian membawa semua persembahan dan permohonan pengampunan dosa kepada Allah. Nah, kehadiran dan inkarnasi Yesus di Perjanjian Baru yang kita miliki hari ini itu sama seperti imam dan bahkan lebih besar daripada imam. Sebagaimana imam di Perjanjian Lama menjadi jembatan antara manusia dengan Allah, membawa persembahan pengampunan dosa, Yesus berinkarnasi menjadi manusia, itu menjadi perantara bagi kita dan
Allah. Dan kemudian Yesus juga memberikan pengampunan atau menjadi jembatan pengampunan antara relasi kita dengan relasi Allah. Disinilah kita melihat bahwa apa yang sedang dikerjakan Allah di Perjanjian Lama sebenarnya adalah cara Allah untuk dapat kasih tahu manusia, berkomunikasi pada manusia. Nanti ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, Allah akan melakukan apa yang hari ini engkau lihat. Itulah sebabnya ketika Allah meminta Abraham untuk dapat memberikan persembahan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk menggambarkan nanti Tuhan Yesus adalah anak tunggal Allah yang akan dipersembahkan. Ketika Allah berbicara soal imam sebagai seorang perantara, Allah berbicara bahwa nanti Yesus akan datang sebagai perantara. Ketika Allah meminta domba yang diberikan persembahan, maka Yesus datang dengan sebutan sebagai anak domba Allah. Semua yang dikerjakan di Perjanjian Lama adalah supaya kita mengerti pelan-pelan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya dan Juru Selamat. Semua yang dikerjakan ini klimaksnya ada pada Tuhan Yesus. Itulah yang sedang Allah kerjakan di dalam Perjanjian Lama, dan bukan berarti Perjanjian Lama terpisah daripada Perjanjian Baru. Tidak. Karena pada kenyataannya Perjanjian Lama itu adalah cara Allah supaya mendiktekan satu-satu. Anak kecil ketika kita ajar, tidak bisa kita langsung ajarkan satu kalimat penuh atau bahkan satu paragraf penuh. Pelan-pelan, dari mulai huruf, dari mulai kata, baru kalimat, dan kemudian paragraf. Atau bahkan setelahnya adalah cerita. Semua itu didiktekan pelan-pelan oleh Allah di Perjanjian Lama supaya kita mengerti tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah berkomunikasi, disitulah Allah sedang sebenarnya memberitahukan bahwa ada potensi Allah menjadi manusia. Saudara, Allah tidak menurunkan kitab dengan begitu saja atau kemudian hadir lalu kasih kitab begitu saja. Tidak. Allah ajarkan pelan-pelan. Dan ajaran itu nantinya kita akan lihat juga terjadi di Perjanjian Baru. Bukan lagi pengajaran tentang inkarnasi Yesus, tapi mengajarkan bahwa Yesus yang berinkarnasi itu yang akan mendidik kita menuju kepada tujuan Allah menciptakan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi dalam teks yang kita baca. Ketika kita melihat bahwa Allah berkarya sedemikian rupa, mengorbankan anaknya yang tunggal, kita sering sekali dipertanyakan, masakan Allah kita tidak sebut, mereka tidak akan sebut Allah sebagai manusia, tapi Allah harus telanjang dan kemudian berkorban untuk manusia. Saudara, kalau misalnya kita berbicara tentang pengorbanan, penebusan dosa, sebenarnya kita sangat dekat dengan hal itu setiap harinya. Kita ambil contoh. Saudara, kalau hari ini pergi ke penggadaian, saudara gadai emas, hari ini 1 gram 9 ribuan ya. Hari ini 9 ribuan. Anda gadaikan 10 gram, 9 jutaan harusnya harganya. Apakah Anda pergi ke penggadaian lalu memberikan emas saudara untuk digadai, untuk digantikan dengan uang, Anda akan dapat 9 jutaan? Tidak. Tidak. Saudara hanya akan mendapat 7 jutaan.
paling mentok 8 juta. Paling mentok. Kenapa? Karena apa yang dikorbankan itu harus lebih besar. Apa yang dikorbankan itu harus lebih berharga. Dan saudara, ketika kita mau menebus kembali, harganya apakah akan sama seperti ketika kita menggadaikannya? Tidak. Kita ambil 8 jutaan, kita harus membayar lebih. Untuk apa? Untuk mengembalikan itu pada kita. Artinya apa? Konsep sebenarnya, konsep pengorbanan atau apa yang dikorbankan harus lebih berharga, itu sebenarnya identik dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka pertanyaannya, apakah hewan atau binatang lebih berharga daripada manusia? Atau bahkan setara? Apakah 10 ekor hewan setara dengan manusia? Saudara, tidak. Kalau hewan tidak bisa setara, bahkan lebih daripada manusia, bagaimana mungkin manusia yang jatuh dalam dosa yang harusnya menerima hukuman terus digantikan dengan hewan? Tidak mungkin dong, nggak setara. Itulah sebabnya itu hanyalah sebuah penggambaran di Perjanjian Lama. Untuk menggambarkan apa? Yang lebih berharga nantinya akan datang dan menjadi pribadi yang mengorbankan diri bagi yang tidak berharga ini. Allah harus menjadi manusia agar dapat berkorban bagi manusia lainnya. Konsep itu sebenarnya sederhana dan setiap hari kita temukan, tapi kita tidak bisa memahaminya ketika kita dipertemukan dengan konsep Alkitab. Bukankah sebenarnya konsep Alkitab itu menerjemahkan seluruh isi kehidupan? Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar melihat bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia yang sama dengan kita, namun yang lebih daripada kita dan lebih daripada imam, kita perlu bertanya satu hal. Kenapa yang lebih berharga mau berinkarnasi untuk yang tidak berharga ini? Kenapa Allah mau menjadi sama dengan kita yang tidak sebanding dengan Dia dan kemudian menebus kita? Saudara, tidak ada pandangan lain atau tidak ada kalimat lain yang memungkinkan kalau bukan karena Allah mengasihi kita. Allah peduli sama kita. Dia menjadi sama seperti kita, sama dengan kita, karena Dia peduli pada kita. Dia tidak mengambil kurban untuk dirinya sendiri. Tidak. Imam ketika hendak memberikan persembahan mewakili umat Allah, dia sendiri harus memberikan persembahan untuk dirinya supaya dirinya diampuni. Tapi Yesus tidak melakukannya. Yesus berkorban bukan untuk dirinya tapi untuk kita. Yang artinya di sini kita melihat bahwa pengorbanan Yesus, inkarnasi Yesus semata-mata untuk kita. Untuk kita. Dia harus mengalami rasanya dikandung, mengalami rapuhnya sebagai anak-anak, mengalami setiap kelemahan, kesulitan, cobaan, pergumulan, penderitaan yang dilalui oleh kita. Dia rela melakukan semuanya itu. Yang lebih berharga, rela
melakukan semuanya itu karena dia peduli dengan kita. Saudara, ada satu kalimat yang tentu tidak asing bagi setiap kita. Ketika kita merasakan atau mengalami kesulitan, atau bahkan kalau ibu-ibu yang sedang hamil mengalami sakitnya itu, sakitnya mengandung, sakitnya semua itu, dan orang lain atau laki-laki terutama mengatakan sabar ya, kita akan mengatakan satu kalimat yang mungkin tidak asing bagi kita. Lu enak bilang sabar, lu gak ngerasain apa yang gue rasain. Lu gak ngerasain apa yang gue rasain. Kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Bagaimana mungkin Allah yang tidak merasakan apa yang dirasakan kita bisa kita percayai sebagai Allah yang tahu, yang mengerti penderitaan yang dialami oleh manusia? Tidak. Allah datang merasakan apa yang kita rasakan. Dan surat Ibrani jelas sekali mengatakan bahwa apa? Semua itu dia rasakan sebagaimana kita rasakan. Karena apa? Karena dia peduli pada kita. Dia peduli pada kita. Itulah hal pertama yang dapat kita lihat dari bacaan kita pada pagi hari ini. Dan hal yang kedua yang kita bisa lihat, Kristus menjadi sama dengan kita, agar kita semua dapat menjadi sama dengan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, Yesus menjalani semua kehidupan sebagai manusia, sebagaimana yang kita alami, kita lalui, termasuk di dalamnya menghadapi cobaan, menghadapi pergumulan, itu semua semata-mata karena Dia peduli, dan semata-mata agar setiap kita bisa menjadi sama dengan Dia. Saudara, surat Ibrani menjelaskan bahwa inkarnasi yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu bukan hanya memberikan tiket keselamatan untuk kita pergi dan masuk di dalam persekutuan dengan Allah. Bukan. Ibrani jelas sekali memperlihatkan, bahkan surat Paulus jelas sekali memperlihatkan bahwa Allah dalam Yesus Kristus bukan hanya memberikan tiket itu, tapi Dia juga mengajarkan kita bagaimana kita harus berpakaian supaya layak untuk masuk, hadir dalam persekutuan dengan Allah. Saudara, ketika kita ditebus bukan semata-mata kita langsung bisa sempurna. Dan kita tahu itu, kita sudah pelajari itu beberapa kali, baik di dalam firman Tuhan, dalam khotbah, dalam KTB, kita sudah belajar itu. Ketika kita ditebus, bahkan saudara bisa melihat dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita ditebus, kita tidak bisa langsung sempurna. Kita tidak bisa langsung, dosa ini, dosa berbohong, dosa bergosip, dosa perzinahan, dosa syalalala. Bukan langsung hilang, patah begitu saja, tidak. Kita menjalaninya. Kita terus menggumulinya dan kita terus menghadapinya. Tapi di tengah kita menghadapi semua itu, Allah tidak dari atas cuman bilang, "Ciayo ya, semangat, nanti aku kasih pahala." Enggak. Allah yang kita percayai tidak seperti itu. Dia berinkarnasi untuk apa? Untuk mengajarkan kita bagaimana kita dapat menang atas pencobaan itu. Saudara bisa melihat di pasal 2 ayatnya yang ke-18. Jelas sekali di bagian itu Ibrani menuliskan, penulis surat Ibrani menuliskan, untuk apa? Untuk menolong engkau dan saya. Pasal 4 ayatnya yang ke-16, untuk apa? Untuk supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Itulah sebabnya ayat yang ke-15, ayatnya yang ke-15, 4 ayatnya yang ke-15, bagian yang kita baca, penulis surat Ibrani mengatakan, datang pada Dia,
datang pada Dia. Karena dengan datang pada Dia, kita bisa melihat bagaimana Dia menghadapi pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita datang pada Dia, kita bisa melihat bagaimana Dia menghadapi pergumulan yang kita hadapi. Dan ketika kita datang pada Dia, kita mendapatkan pertolongan daripadanya. Dia bukan hanya memberikan pertolongan, tapi Dia membimbing. Dia bukan hanya membimbing, tapi Dia memberikan pertolongan. Saudara, dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Dan dua hal ini tidak ada salah satunya. Dan karena kalau tidak ada salah satunya, maka engkau akan dibimbing oleh apa? Dengan apa? Setelah engkau dibimbing, engkau akan menjalani atau menghadapi pergumulan dengan apa? Dengan kekuatanmu. Karena itu butuh Allah. Butuh Allah. Kalau misalnya kita bilang Allah menolong saja, tidak membimbing, maka kita ngapain? Kita tidur-tiduran saja. Karena apa? Karena toh Allah selesaikan sendiri. Allah tidak membimbing, gak perlu ada bimbingan, gak perlu kita menghadapinya artinya. Oleh karena itu kita perlu keduanya, dan memang keduanya ini ada di dalam Yesus Kristus. Itulah yang sedang diperlihatkan oleh penulis surat Ibrani ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa baik penulis Ibrani, ya kita minggu yang lalu sudah dijelaskan beberapa pertimbangan siapa yang menuliskan Ibrani. Kita tidak mencari tahu hal itu karena itu bukan yang paling utamanya. Utamanya adalah pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis ini kepada kita. Dan terlepas daripada itu, pesan itu dan juga apa yang disampaikan oleh Paulus ini sejajar, memperlihatkan bahwa ada kekuatan, ada upaya dari Allah, ada kemampuan dari Allah yang menolong kita, membimbing kita untuk menghadapi itu. Melepaskan pakaian lama kita dan mengenakan pakaian baru kita, itu bukan hanya dengan kekuatan kita, bukan. Tapi kekuatan daripada Roh Kudus yang membimbing setiap kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa Kristus menjadi sama dengan kita bukan untuk bermain peran supaya kita percaya karena kita kasihan seseorang sudah berkorban untuk kita, bukan. Yesus menjadi sama dengan kita bukan supaya saudara kasihan sama dia, bukan. Dia gak butuh belas kasihan kita, bukan. Justru dia karena kasihan sama kita, makanya dia datang. Dia menjadi sama dengan kita karena dia peduli pada kita. Dan dia menjadi sama dengan kita agar membimbing kita dapat menjadi sama dengan dia. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, kami bersyukur kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini bukan hanya menunjukkan kemahakuasaan-Mu, menunjukkan keluar biasaannya Allah dibandingkan manusia, bukan. Engkau datang bukan untuk memamerkan kekuatan-Mu, tapi Engkau datang untuk membawa setiap kami kembali kepada identitas kami sebagai makhluk yang segambar dan serupa dengan Allah. Kami tahu kami pernah jatuh, dan kami justru lebih tahu karena kehadiran-Mu itu membawa kami kembali untuk berpotensi, untuk dapat kembali kepada tujuan asal kami, yaitu segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Di dalam masa-masa penantian kami ini, Prapaskah ini,
kami datang ke hadapan-Mu, menyerahkan diri kami. Kami tidak ingin menjalani ini hanya sebagai sebuah rutinitas gerejawi, hanya sebagai kesibukan-kesibukan bagi para pengurus, hanya sebagai pelayanan-pelayanan tanpa makna yang kami lalui. Tuhan, tolong hari-hari kami dapat menyediakan waktu merenungkan kembali bagaimana Engkau rela datang bagi setiap kami, berkorban bagi setiap kami, menjadi sama seperti kami untuk dapat menebus setiap kami. Kami datang ke hadapan-Mu memohon, dengan rendah hati datang di hadapan-Mu, memohon bimbingan daripada Roh-Mu yang kudus. Mengurapi setiap kami berjalan menghadapi setiap pergumulan hidup. Sehingga Engkau mendapati ketika kami menghadapi cobaan pergumulan hidup, setiap daripada godaan-godaan yang ada kami dapat menang sebagaimana Engkau menang. Karena ada Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sama dengan kami untuk membawa kami menjadi sama dengan Engkau. Kami berdoa. Amin.